Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali dari kelas TI 2F, nomor absen 14, dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya ingin menjelaskan terkait ujian tengah semester saya terkait mata kuliah Business Intelligence. Di sini saya mendapatkan instruksi yang pertama. Di sini saya disuruh untuk mengunduh file SQL bernama Toko Barokah yang berisikan data penjualan di Toko Barokah. Di sini saya sudah mendownload dan mengekstraknya di PHP MyAdmin saya, di MySQL saya maksudnya. Di sini saya akan tunjukkan. Baik, di sini adalah PHP MyAdmin saya, dan ini adalah di sini bisa dilihat di bagian sini ada yang namanya database Toko Barokah. Nah, selanjutnya di instruksi kedua yang ada pada soal saya sebelumnya, di sini saya disuruh untuk menganalisa struktur database-nya. Nah, di sini kalau dilihat struktur database Toko Barokah ada 5 tabel ya. Yang pertama detail transaksi, pembeli, penjual, produk, dan transaksi. Untuk tabel detail transaksi sendiri di sini ada, maaf, di sini ada, ya, di sini ada 4 kolom, yaitu kolom foreign key ID produk, foreign key nomor transaksi, kode transaksi, serta quantity. Kemudian untuk selanjutnya di tabel pembeli, di sini kolomnya ada 2, yaitu kolom ID member serta kolom username. Dan selanjutnya untuk kolom penjual, di sini ada 2 kolom saja, yaitu kolom ID penjual serta kolom nama penjual. Selanjutnya untuk tabel produk ada 4 kolom, yaitu kolomnya ada ID produk, nama produk, satuan, serta harga. Dan yang terakhir kolom transaksi, di sini ada 4 kolom, yaitu nomor transaksi, foreign key ID penjual, foreign key ID pembeli, serta tanggal. Baik, untuk selanjutnya di sini nomor 3, di sini saya suruh, mohon maaf. Di sini saya ingin menunjukkan terkait desain dari database tersebut dan relasi dari antar tabelnya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat antar tabel memiliki relasi seperti berikut. Nah, di sini mohon maaf. Di sini di sini key-nya ada di transaksi ya. Dimana transaksi memiliki 3 foreign key, yaitu Toko Barokah, pembeli, serta ini penjual. Bukan. Jadi di sini transaksi memiliki 2 foreign key dari penjual serta pembeli. Nah, di sini primary dari transaksi ini merujuk ke foreign key-nya di detail transaksi. Nah, ini produknya merujuk kepada foreign key di ID produk. Jadi relasinya kurang lebih seperti ini. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 3, saya disuruh untuk menentukan KPI yang akan dianalisis. Jadi saya akan menganalisis KPI data penjualan produk yang ada di Toko Barokah dengan rentang waktu sebulan. Jadi saya ingin memantau total penjualan selama sebulan serta produk yang terjual berapa. Baik, selanjutnya saya nomor 4 disuruh untuk menentukan skema dari tabel dimensi serta tabel fakta. Sini saya sudah menyiapkan untuk skemanya. Nah, untuk skemanya kurang lebih harusnya seperti ini. Sebentar. Nah, skemanya seperti ini bisa dilihat. Di sini untuk tabel dimensinya saya memakai 2 tabel dimensi, yaitu tabel dimensi produk serta tabel dimensi waktu.
yang dimana tabel dimensi produk isinya ID produk, nama produk, serta harga. Untuk tabel dimensi waktu saya mengisikan hanya dengan kolom ID waktu serta bulan saja. Kemudian selanjutnya untuk tabel faktanya saya memakai satu tabel fakta, yaitu tabel fakta penjualan. Isinya isi dari ID tabel fakta penjualannya ada ID transaksi, ID produk, ID waktu, jumlah terjualnya, serta total penjualan. Yang kemudian selanjutnya ini foreign key-nya merujuk kepada dua tabel dimensi yang sebelumnya. Baik, setelah itu di sini saya akan menunjukkan terkait pembuatan database OLAP di MySQL serta Pentaho-nya. Nah, di sini saya sudah ada database UTS-BI. Jadi di sini database OLAP saya adalah DW UTS-BI, yang dimana sudah saya buatkan terkait tabel dimensi produk, tabel dimensi waktu, dan tabel fakta penjualan yang berisikan kolom-kolom seperti sebelumnya. Lihat, bisa dilihat sudah terisi. Yep, di sini sudah diisikan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terkait memasukkan data dari database OLTP Toko Barokah ke database OLAP yang DW UTS-BI di Pentaho. Nah, baik, di sini saya sudah berada di aplikasi Pentaho-nya. Di sini aplikasi Pentaho-nya sendiri saya di sini sudah membuat 3 transformasi. Yang pertama transformasi dimensi produk, transformasi dimensi waktu, dan transformasi fakta penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait isi dari 5 desain ini ya. Di sini saya pakai 5 desain, yaitu desain tabel input, desain select value, desain database lookup, desain filter rows, dan desain tabel output. Nah, selanjutnya kita akan melihat isi dari tabel input ini seperti apa. Sebentar. Ya, bisa dilihat di sini. Isi dari tabel inputnya seperti ini. Jadi di sini saya sudah membuat koneksi baru, con resource. Ya, ini con resource-nya ini mengarah ke tabel Toko Barokah. Kalau mau lihat jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi di sini adalah koneksinya dari database connection con resource. Nah, di sini connection type-nya MySQL ya. Settingnya adalah hostname-nya adalah localhost, database name-nya merujuk ke Toko Barokah. Port number-nya 3306, username-nya root. Nah, harusnya kalau di tes keluar seperti berikut. Sebentar. Nah, keluar seperti ini ya, yang di pojok atas. Ini saya pindahkan. Nah, di sini keluar connection was successful. Jadi selanjutnya, karena sudah seperti ini, sudah terhubung. Di sini yang isi dari tabel input ini merujuk ke tabel produk yang ada di database Toko Barokah. Di sini saya memanggil semua isi value atau semua kolom dari tabel produk ya. Bisa dilihat di sini. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan terkait dari isi select value-nya. Nah, isi dari select value
yang ada di tabel yang ada di dimensi produk ini isi dari semua kolom dari tabel produk yang ada di database toko Barokah sebelumnya. Di sini ada ID produk, nama produk, satuan serta harga. Nah, di sini saya hanya akan memakai tiga kolom saja, yaitu ID produk, nama produk serta harga. Di sini saya rename ke stream ID produk, stream nama produk serta stream harga. Nah, di sini karena saya tidak memakai maksudnya saya tidak memakai kolom satuan, saya akan meremove kolom satuannya sehingga tidak akan terpakai setelahnya. Karena selanjutnya saya akan menunjukkan database isi dari database lookup. Baik, bisa dilihat di sini isi dari database lookupnya seperti ini. Di sini, di sini ada yang baru karena di sini saya ada database connectionnya di sini berbeda ya. Yang sebelumnya connectionnya resource, sekarang connectionnya target. Nah, ini maksudnya target ini merujuk ke database OLAP yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu UTS DW, UTS BI. Di sini kalau mau lihat jadinya harusnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini connection name-nya target. Nah, ini database-nya sudah berbeda ya. Yang sebelumnya toko Barokah, ini DW UTS BI. Untuk settingnya yang lainnya kurang lebih sama, serta harusnya kalau dites bisa. Sebentar, kita coba tes. Nah, di sini berhasil ya. Namanya connection target was successful. Database-nya sudah ganti ya, DW UTS BI. Nah, karena sudah begitu, kita lihat isi dari database lookup ini. Nah, di sini isi dari database lookupnya sendiri. Sebentar, mohon maaf. Nah, di sini isi dari database lookupnya sendiri ada 3. Ini mengambil dari tabel dimensi produk ya. Di sini bisa dilihat yang di sini. Karena mengambil dari tabel produk, di sini tinggal di comparator dengan field yang ada di select value sebelumnya. Di sini karena isi dari select value sebelumnya adalah stream ID, stream nama produk dan harga. Ini disamakan sesuai dengan tabel yang ingin diisi. Di sini value returnnya diatur ke ini ya, semua kolom yang ada di tabelnya ya. Oke. Baiklah, kita akan melanjutkan melihat ke isi dari filter rows-nya seperti apa. Baik, di sini isi dari filter rows-nya sendiri. Di sini di setnya memiliki kondisi ketika ID produk, nama produk serta harga yang ada di tabel dimensi produk adalah 0, maka akan mengisikan atau memasukkan data atau melanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini karena sudah di set 0, kalau nilainya yang ada di kolomnya itu bersifat 0, maka akan langsung lanjut ke isi dari tabel output. Baik, di sini yang terakhir adalah isi dari tabel output sendiri. Nah, isi dari tabel output sendiri ini connectionnya ke arah memakai connection target seperti sebelumnya yang ada di database lookup. Target skemanya sama DW UTS BI, target tabelnya ke arah dimensi produk. Di sini database fieldnya mengisikan seperti yang ada di database lookup juga, cuman tidak ada comparator saja. Ini gunanya nanti untuk mengisikan data yang sudah difilter sebelumnya ke tabel dimensi produk. Oke. Sehingga harusnya kalau di run sudah sukses di run, nanti keluarnya adalah seperti berikut. Sebentar.
Ya, di sini saya kembali ke phpMyAdmin saya. Di sini di tabel dimensi produknya ya. Kita lihat. Nah, di sini saya akan coba truncate ya. Kita truncate. Oke. Nah, ini kosong ya. Nah, sekarang kita akan coba run dari Pentaho-nya. Nah, di sini kita akan coba run Pentaho-nya. Nah, di sini saya ada run option ya. Run option-nya seperti ini. Di sini kita tinggal pencet run saja. Run. Dan jangan lupa harus di-save terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, transformation-nya telah berhasil. Dan harusnya kalau dilihat di isi yang sebelumnya kosong, harusnya sudah ada. Nah, ini coba kita refresh ya. Nah, jadinya isinya seperti ini. Sudah diisi kan? Yap, berhasil. Baik, selanjutnya saya akan mencoba, maksudnya saya akan melanjutkan ke tabel yang dimensi transformation dimensi waktu. Nah, untuk transformation dimensi waktu sendiri, isinya sama seperti yang ada di tab transformation dimensi produk, ada tabel input, select value, database lookup, filter rows, dan tabel output. Di sini saya akan mempercepatnya karena isinya kurang lebih sama. Jadi isi dari tabel inputnya seperti ini. Nah, ini untuk tabel input dari yang sebelumnya, yang transformation dimensi produk itu sedikit berbeda. Jadi di sini select value-nya dari SKL-nya saya hanya select untuk year dari kolom tanggal serta month dari tanggal. Di sini saya pakai distinct untuk mencegah redundancy data sehingga yang terlihat hanya data yang pasti saja. Ini oke. Kemudian untuk select value-nya isinya seperti ini juga sama. Ya, di sini saya hanya memakai tahun saja. Maksudnya saya hanya memakai kolom bulan saja. Tahunnya saya remove seperti ini. Ya, baik, oke. Kemudian untuk database lookup-nya seperti berikut isinya. Di sini isi fieldnya di tabel dimensi waktu saya hanya mengisikan untuk bulan saja karena yang hanya untuk ID waktunya itu auto increment jadi mengikuti jumlah isian dari nanti di tabel outputnya seperti berikut sama. Oke. Ini untuk filter rows-nya juga kurang lebih sama seperti sebelumnya juga isinya. Cuman di sini hanya kolom bulan saja yang tidak ada. Maksudnya hanya isi bulan saja. Baik. Dan yang terakhir adalah tabel outputnya seperti berikut. Nah, isinya targetnya ke dimensi waktu ya, ini sudah di set. Juga ini connectionnya sama seperti sebelumnya, tidak berubah. Nah, ini database world-nya diisi seperti berikut. Oke. Nah, di sini karena sebelumnya saya juga sudah mengisikan terkait tabel dimensi waktunya. Sini coba kita akan kita coba akan truncate dulu ya. Ini nah dimensi waktu. Nah, di sini kan sudah ada. Kita coba truncate. Empty. Kita centang. Oke. Sudah terhapus ya. Nah, di sini tidak ada isinya. Nah, kita akan coba inject dari situ ya. Kita akan coba run di sini. Proses run-nya sama seperti sebelumnya. Bentar. Nah, di sini kita akan coba run. Nah, di sini execution-nya berhasil ya. Sukses. Nah, kita akan coba lihat di tabel dimensi waktunya. Kita coba refresh. Nah, berhasil. Jadi di sini
sukses ya. ID waktunya auto increment sesuai dan bulannya ini ada bulan 1 2 3 4 8. Ini merepresentasikan ya bulan Januari, Februari, Maret, April serta ini Agustus. Ya, ini Agustus. Baik, dan yang terakhir ini ada transformation untuk fakta penjualan. Jadi untuk transformation fakta penjualan di sini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang dimensi, di sini ada tambahan 2 database lookup lagi. Yang di sini untuk yang pertama, database lookup yang pertama di sini untuk tabel dimensi produk. Nah, ini untuk tabel database lookup 2 ini isinya untuk tabel dimensi waktu. Dan yang terakhir ini bukan harusnya ini isinya untuk fakta penjualannya. Untuk tabel inputnya saya buat jadi seperti berikut ya. Sebentar. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, selectnya sedikit berbeda daripada sebelumnya. Di sini saya menspesifik select yang harus diisikan dan ya ada ini sedikit kompleks karena isi dari tabel fakta penjualan ini mengambil dari beberapa tabel juga. Ini mengambilnya dari tabel detail transaksi, tabel transaksi juga diambil ya. Baik, selanjutnya untuk select value-nya sini bentar. Nah, untuk select value-nya sendiri ini ID produk, nama produk, tahun, bulan, quantity. Ini saya hanya tidak memakai tahun saja. Jadi tahunnya saya remove ya. Di sini yang benar-benar saya tidak pakai hanya tahun saja. Jadi tahunnya saya remove. Oke. Nah, untuk isi dari database lookup yang pertama, isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini lookup tabelnya ke dimensi produk ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya untuk key yang saya lookup ini saya hanya mengambil dari kolom nama produk serta harga. Nah, di sini ini untuk value returnnya saya hanya memakai ID produk saja karena nanti akan dipakai di database lookup 3 untuk fakta penjualannya. Oke. Untuk database lookup 2-nya juga sama, kurang lebih isinya. Yap, di sini untuk ID waktu jadi nilai return value-nya. Nah, di sini hanya bulan saja yang saya isikan. Baik. Nah, untuk yang ini database lookup 3-nya seperti berikut. Ya, bisa dilihat di sini. Untuk isinya ada dari lookup tabel fakta penjualannya. Yang di lookup ada ID produk, ID waktu, jumlah terjual serta total penjualan. Nah, di sini ID produk ini diambil dari database lookup 1, untuk ID waktunya diambil dari database lookup 2. Jadi nilai return value-nya ini bisa dipakai di sini. Nah, ini untuk return value-nya kita isikan semuanya ya, isi dari semua kolom yang ada di tabel fakta penjualan. Oke. Untuk filter rows-nya seperti berikut. Sebentar, mohon maaf. Untuk isi dari filter rows-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini sama saja seperti dimensi waktu dan dimensi produk. Sama untuk kondisinya sama ketika yang ada di dalam tabel fakta penjualannya 0, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Ini oke. Nah, yang terakhir ini adalah tabel output-nya. Untuk tabel output-nya seperti berikut. Nah, ini target skemanya ke DWT-SPI, target tabelnya ke arah fakta penjualan. Nah, ini database field-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, diisikannya seperti ini yang ada di dalam tabel fakta penjualan untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini kita akan coba ya untuk melakukan run, atau sebelumnya kita akan melihat dulu di tabel fakta penjualan yang ada di MySQL, karena saya sebelumnya juga sudah melakukan run juga. Di
Di sini bisa kita lihat sebentar. Mohon maaf. Nah, ini. Nah, di sini untuk fakta penjualan ini sudah ada ya isinya. Coba kita akan truncate sama seperti sebelumnya. Nah, ini isinya kosongan ya. Di sini ada tabel ID transaksi, produk, ID waktu, jumlah terjual, dan total penjualan. Nah, coba kita akan run di Pentaho-nya. Kita run. Nah, di sini terlihat ya. Finish transformation has finished. Kita akan coba cek lagi di MySQL-nya. Di sini kita refresh. Nah, berhasil diisikan seperti berikut. Jadi sudah terlihat dengan ID produk 1, ID waktunya 2 ini berarti harusnya pada bulan Februari ya. Dengan ID produk 1 dengan ID waktunya 2 yang sekitar Februari, jumlah terjualnya sebanyak 13 dan total penjualannya di bulan itu sebanyak 34.611 ya. Baik, untuk penjelasan dari UTS Business Intelligence-nya seperti berikut. Sudah selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.